Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, bertemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Tikom. Silakan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 29. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya teman-teman di bab 3. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas itu tentang icon jendela Windows dan elemen dasar jendela Windows. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang icon. Jadi, icon adalah gambar kecil pada layar desktop yang digunakan untuk menjalankan shortcut untuk membuka sebuah program, dokumen, directory, disk drive, atau file-file tertentu. Hal ini untuk memberikan kemudahan pengguna komputer untuk menjalankan program komputer hanya dengan melakukan klik tombol mouse saja. Nah, jadi icon itu gambar-gambar kecil nih yang terdapat di dalam layar desktop. Nah, itu digunakan untuk membuka sebuah program supaya bisa lebih cepat nih membukanya. Jadi kita cukup mengklik 2 kali icon tersebut. Tidak harus kita masuk ke tombol start dulu, ke all program dan lain sebagainya. Jadi kita langsung bisa membuka sebuah aplikasi dengan cara mengklik 2 kali icon yang terdapat di layar desktop tersebut ya teman. Jadi icon yang terdapat pada layar desktop itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ada beberapa icon yang sudah ditetapkan atau sudah disediakan oleh komputer, seperti recycle bin. Nah, kalau recycle bin itu gunanya untuk membuang apa yang kita hapus dari dalam komputer kita. Nah, dia nanti masuknya ke dalam recycle bin. Nah, terus kita bisa menyimpan beberapa aplikasi atau beberapa icon aplikasi ke dalam desktop kita supaya kita bisa mempercepat atau sebagai jalan pintas kita untuk membuka sebuah aplikasi yang biasa kita jalankan. Nah, itu dengan cara kita cari dulu programnya atau aplikasinya, kemudian kita klik kanan, terus di send to desktop background. Nah, nanti secara otomatis iconnya itu akan muncul di desktop kita. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jendela Windows. Jendela merupakan salah satu elemen terpenting dari sebuah sistem operasi Windows. Berbagai program dan aplikasi komputer dijalankan melalui jendela-jendela. Oleh karena itu, sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation ini diberi nama Windows dari bahasa Inggris yang berarti jendela. Nah, jadi semua program aplikasi yang terdapat di dalam komputer atau di dalam laptop itu semuanya mempunyai jendelanya masing-masing. Nah, jadi jendelanya itu akan muncul ketika kita menjalankan aplikasi tersebut. Misalnya, teman-teman ingin membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, terus ketika teman-teman sudah membuka aplikasinya, itu akan muncul jendela dari Microsoft Word-nya. Nah, terus misalnya teman-teman ingin membuka juga aplikasi Paint untuk menggambar. Nah, secara bersamaan kedua aplikasi itu akan tampil jendela masing-masing. Nah, itu dapat dijalankan secara bergantian. Jadi aktif dalam waktu bersamaan ya teman-teman, tidak perlu dikeluarkan dulu yang Microsoft Word-nya, nggak apa-apa. Jadi Microsoft Word-nya aktif, Paint-nya aktif. Nah, teman-teman bisa tuh secara bergantian menggunakan Microsoft Word dan Paint. Nah, untuk menandakan kalau aplikasinya itu sedang dijalankan, nanti program yang dijalankan itu akan muncul di taskbar nih yang paling bawah ini. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambarnya. Nah, jadi di dalam gambar ini kita sedang menjalankan aplikasi Microsoft Word. Tapi selain kita membuka aplikasi Microsoft Word, ada beberapa aplikasi yang kita buka juga, seperti ada aplikasi Paint, terus ada aplikasi Skype, ada Mozilla atau internet, dan ada juga Windows Explorer. Nah, sekarang coba teman-teman amati yang icon Windows Explorer yang warna kuning seperti folder itu, kita lihat perbandingannya dengan yang Microsoft PowerPoint yang warnanya warna merah yang sebelahnya. Nah, itu
menandakan bahwa Windows Explorer itu sedang aktif dan Microsoft PowerPoint-nya itu sedang tidak aktif atau sedang tidak kita jalankan atau sedang tidak kita buka. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini ada tampilan dari aplikasi yang sedang dijalankan, yaitu aplikasi Windows Media Player. Nah, selain Windows Media Player yang kita gunakan itu, yang sedang kita buka itu, diantaranya ada Mozilla Firefox atau internet, terus Go Player itu yang sebelahnya nih, yang sebelah kiri. Nah, terus ada juga kita sedang mendownload di internet. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan sistem operasi Windows yang disebut multitasking. Nah, apa itu multitasking? Jadi maksudnya itu dalam waktu yang sama komputer bisa menjalankan banyak program bersamaan. Nah, itu kenapa Windows itu disebut multitasking, karena bisa menjalankan banyak program secara bersamaan atau dalam waktu yang sama. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir untuk materi hari ini, yaitu elemen dasar jendela Windows. Jadi pada jendela atau Windows, dalam sistem operasi Windows terdapat kontrol Windows untuk mengubah atau menutup jendela layar, sedangkan isi dari jendela adalah tampilan dari program yang dijalankan yang biasanya selalu ada menu bar dan toolbar. Nah, jadi pada jendela Windows itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama itu ada menu bar. Nah, kalau menu bar itu yang terdiri dari file, edit, view, tools, dan help. Nah, itu disebut dengan menu bar. Nah, kemudian ada bagian yang kedua yang disebut dengan toolbar. Nah, jadi toolbar itu merupakan beberapa perintah atau beberapa pilihan yang terdapat di bawah menu bar. Nih yang baris keduanya ya teman-teman. Kalau di buku itu ada di halaman 31, gambarnya yang paling atas. Nah, itu. Terus yang ketiga ada bagian control Windows button. Nah, itu terdiri dari tiga nih teman-teman, tiga tombol. Yang pertama itu ada minimize untuk menyembunyikan sebuah program. Terus ada maximize itu untuk menampilkan atau memperbesar sebuah program aplikasi. Nah, yang terakhir ada close, nah, atau exit. Nah, kalau itu digunakan untuk keluar dari jendela aplikasi tersebut. Alhamdulillah, materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Selamat belajar ya untuk teman-teman. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajarnya masih jarak jauh. Mari kita tutup materi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.